Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah Tuhan sanggup mengubahkan. Ayat bacaan kita terambil dari Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-29. Lalu roh Tuhan menghinggapi Yefta. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manase. Hakim-Hakim 11 ayat 29. Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yefta adalah salah satu saksi iman seperti tertulis, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Ibrani 11 ayat 32 sampai 34a. Saudara, mengapa iman Yefta bisa dipersamakan dengan Gideon, Barak, Simson, Daud, Samuel, dan para nabi lainnya? Bukankah Yefta memiliki latar belakang hidup yang tidak baik dan sangat tidak mendukung untuk dia menyandang predikat sebagai saksi iman seperti nabi-nabi lain? Perlu kita ketahui saudara, Yefta adalah keturunan dari seorang perempuan sundal yang tidak jelas asal usulnya. Adapun ayah Yefta adalah Gilead yang juga termasuk keturunan dari suku yang terendah moralnya. Sesungguhnya Gilead memiliki istri yang sah, tetapi ia selingkuh dengan perempuan sundal hingga lahirlah si Yefta ini saudara. Setelah dewasa, keberadaan Yefta tidak diinginkan oleh keluarga Gilead. Maka terusirlah ia dari mereka dan ia pun melarikan diri di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Hakim-Hakim 11 ayat 3. Saudaraku, ayat Nas menyatakan bahwa roh Tuhan menghinggapi Yefta. Mengapa Tuhan memakai Yefta? Bukankah kehidupan Yefta banyak sisi negatifnya? Perbuatannya tidak benar di hadapan Tuhan. Perbuatannya sangat buruk di hadapan Tuhan. Tapi kita harus ingat bahwa Tuhan memiliki kedaulatan penuh untuk memilih seseorang yang hendak dipakai sebagai alat kemuliaannya saudara. Dan apabila Tuhan memilih seseorang, ia tidak pernah melihat latar belakangnya. Dia kaya, miskin, pintar, bodoh, tinggi, pendek, apapun itu. Termasuk Yefta yang mendapat anugerah dari Tuhan. Saudaraku, siapakah kita ini? Kita juga adalah orang-orang berdosa yang beroleh kemurahan karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Dia memilih kita tanpa memperdulikan seburuk apapun latar belakang hidup kita, sejahat apapun, sejelek apapun masa lalu kita, dosa apapun yang kita perbuat. Saudaraku, Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sanggup mengubah hidup kita saudara. Asal kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh. Asal kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat dan kembali kepada jalan-jalan Tuhan saudaraku. Tuhan sanggup mengubahkan hidup kita dari yang hina menjadi mulia, yang tidak berarti menjadi berarti, dan dijadikannya kita berharga di matanya. Dan Tuhan dapat memakai hidup kita menjadi alat saksi Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pemberita Injil Tuhan, membawa berkat bagi banyak orang, sehingga Tuhan memakai hidup kita dan membuat kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan dan membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan.
Maka dari itu, jangan pernah membatasi kuasa Tuhan yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan, oleh karena kemurahan dan anugerah-Mu, Engkau menebus kami dari dosa kami. Engkau yang mengubah hidup kami. Engkau menerima kami apa adanya. Engkau tidak pernah mengingat-ingat semua kesalahan kami. Ketika kami mau datang bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kami yang salah kepada jalan Tuhan, maka Engkau menerima kami dengan penuh sukacita dan memakai hidup kami dengan pengurapan kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Jadikan kami sepanjang hari ini, hidup kami hidup yang memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dimuliakanlah Engkau sekarang dan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.